Pada suatu hari, Ida sedang membuat kerangka atap maket rumah untuk tugas sekolah. Untuk menambah nilai estetikanya, Ida ingin membuat sisi-sisi atapnya miring dan tidak simetris. Oleh karena itu, Ida membuat kerangka sisi samping atap maket rumah seperti pada gambar berikut. Kerangka segitiga ABC tersebut merupakan segitiga sembarang, dengan panjang AB yang menjadi dasar atap maket rumah adalah 12 cm. Besar sudut di titik A atau disebut alfa adalah 60 derajat. Dan besar sudut di titik B atau disebut beta adalah 45 derajat. Adapun panjang AC dan panjang BC yang belum diketahui dapat ditentukan dengan aturan sinus. Apakah kalian mengetahui yang dimaksud dengan aturan sinus dalam segitiga? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas fungsi trigonometri untuk segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Akan tetapi, kita belum mempelajari cara penerapan fungsi trigonometri untuk segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki besar sudut yang tidak sama, panjang sisi yang tidak sama, dan tidak memiliki sumbu lipat simetri. Contoh segitiga sembarang adalah segitiga ABC pada gambar berikut yang menunjukkan kerangka samping atap maket rumah Ida. Dalam segitiga ABC, besar sudut di titik A dan titik B telah diketahui. Jika total besar sudut segitiga ABC adalah 180 derajat, besar di sudut titik C dalam segitiga ABC dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. 180 derajat sama dengan besar sudut di titik A ditambah besar sudut di titik B ditambah besar sudut di titik C. Besar sudut di titik C sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut di titik A dikurangi besar sudut di titik B. Besar sudut di titik C sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 45 derajat. Besar sudut di titik C sama dengan 75 derajat. Dengan demikian, besar sudut di titik C adalah 75 derajat. Ketiga besar sudut dalam segitiga ABC tersebut tidak ada yang sama ataupun tidak ada sudut yang besarnya 90 derajat. Artinya, segitiga ABC bukanlah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ataupun segitiga siku-siku. Segitiga ABC dapat disebut sebagai segitiga sembarang. Besar sudut di titik A dilambangkan sebagai alfa. Besar sudut di titik B dilambangkan sebagai beta. Dan besar sudut di titik C dilambangkan sebagai gamma. Panjang AB dilambangkan sebagai C. Panjang BC dilambangkan sebagai A. Dan panjang CA dilambangkan sebagai B. Dengan demikian, gambar segitiga ABC beserta besar sudut-sudutnya adalah sebagai berikut. Dalam suatu segitiga siku-siku, jika ketiga sudut dan satu panjang sisi telah diketahui, kita dapat menentukan panjang sisi-sisi lainnya dengan nilai dari fungsi sinus dan fungsi kosinusnya. Akan tetapi, untuk segitiga sembarang seperti segitiga ABC, kita dapat mencari panjang A dan B dengan membuat garis bantu yang tegak lurus terhadap garis AB. Garis bantu tersebut dapat dimisalkan sebagai garis CH. Dengan demikian, gambar segitiga ABC akan berubah menjadi seperti berikut. Garis CH yang tegak lurus terhadap garis AB mengakibatkan terbentuknya sudut siku-siku. Dengan demikian, akan diperoleh dua segitiga siku-siku ACH dan BCH di dalam segitiga sembarang ABC. Melalui kedua segitiga siku-siku yang terbentuk ini, kita dapat menerapkan fungsi trigonometri
terutama fungsi sinus dalam segitiga sembarang ABC. Karena CH adalah garis tegak yang membentuk sudut 90 derajat dalam segitiga siku-siku ACH dan BCH, panjang CH dapat ditentukan dengan dua cara sebagai berikut. Cara pertama, dengan memandang sudut alfa dalam segitiga siku-siku ACH. CH adalah sisi depan, dan AC adalah sisi panjang. Adapun panjang CH dapat ditentukan dengan rumus sinus sebagai berikut. Sinus alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus alfa sama dengan panjang CH dibagi panjang AC. Panjang CH sama dengan panjang AC dikali sinus alfa. Cara kedua, dengan memandang sudut beta dalam segitiga siku-siku BCH. CH adalah sisi depan, dan BC adalah sisi panjang. Adapun panjang CH dapat ditentukan dengan rumus sinus sebagai berikut. Sinus beta sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus beta sama dengan panjang CH dibagi panjang BC. Panjang CH sama dengan panjang BC dikali sinus beta. Karena besar panjang CH dalam segitiga siku-siku ACH dan BCH adalah sama, persamaan untuk panjang CH dalam kedua segitiga siku-siku tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Panjang AC dikali sinus alfa sama dengan panjang BC dikali sinus beta. Substitusikan panjang AC dengan B dan panjang BC dengan A sesuai pada gambar sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. B dikali sinus alfa sama dengan A dikali sinus beta. Dengan penataan ulang, rumus tersebut dapat diubah menjadi seperti berikut. A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi sinus beta. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 1. Garis bantu dalam segitiga sembarang ABC juga dapat dibuat tegak lurus terhadap garis BC atau A. Misalnya seperti garis AJ sebagai berikut. Garis AJ yang tegak lurus terhadap garis BC akan menghasilkan sudut siku-siku. Oleh karena itu, akan diperoleh segitiga siku-siku CAJ dan BAJ. Panjang AJ dapat diperoleh dengan cara yang serupa dengan garis CH, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, dengan memandang sudut gamma dalam segitiga siku-siku CAJ. AJ adalah sisi depan, dan CA adalah sisi panjang. Adapun panjang AJ dapat ditentukan dengan rumus sinus sebagai berikut. Sinus gamma sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus gamma sama dengan panjang AJ dibagi panjang CA. Panjang AJ sama dengan panjang CA dikali sinus gamma. Cara kedua, dengan memandang sudut beta dalam segitiga siku-siku BAJ. AJ adalah sisi depan, dan BA adalah sisi panjang. Adapun panjang AJ dapat ditentukan dengan rumus sinus sebagai berikut. Sinus beta sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus beta sama dengan panjang AJ dibagi panjang BA. Panjang AJ sama dengan panjang BA dikali sinus beta. Karena besar panjang AJ dalam segitiga siku-siku CAJ dan BAJ adalah sama, persamaan untuk panjang AJ dalam kedua segitiga tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Panjang CA dikali sinus gamma sama dengan panjang BA dikali sinus beta. Substitusikan panjang CA dengan B dan panjang BA dengan C sesuai pada gambar sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. B dikali sinus gamma sama dengan C dikali sinus beta. Dengan penataan ulang, rumus tersebut dapat diubah menjadi seperti berikut. B dibagi sinus beta sama dengan C dibagi sinus gamma.
kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 2. Persamaan 2 dan persamaan 1 dapat digabungkan sehingga membentuk persamaan baru yang disebut sebagai aturan sinus sebagai berikut. A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi sinus beta sama dengan C dibagi sinus gamma. Aturan sinus adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi dan sudut dari semua segitiga termasuk segitiga sembarang. Dari gambar berikut, diketahui bahwa segitiga sembarang ABC memiliki besar sudut alfa sama dengan 60 derajat. Sudut beta sama dengan 45 derajat. Sudut gamma sama dengan 75 derajat. Dan panjang C sama dengan 12 cm. Dengan demikian, panjang sisi A dan B dalam segitiga sembarang ABC dapat kita tentukan dengan cara seperti berikut. A dibagi sinus 60 derajat sama dengan B dibagi sinus 45 derajat sama dengan 12 cm dibagi sinus 75 derajat. Adapun panjang A atau BC dalam segitiga sembarang ABC dapat ditentukan menggunakan aturan sinus sebagai berikut. A dibagi sinus 60 derajat sama dengan 12 cm dibagi sinus 75 derajat. A sama dengan 12 cm dikali sinus 60 derajat dibagi sinus 75 derajat. Nilai dari sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 atau dalam bentuk desimalnya kira-kira sama dengan 0,866 dan sinus 75 derajat kira-kira sama dengan 0,966. Karena nilai kedua sinus tersebut berada dalam bentuk desimalnya yang merupakan nilai taksiran atau perkiraan, kita dapat menggunakan tanda kira-kira sama dengan. Dengan demikian, panjang A adalah sebagai berikut. A kira-kira sama dengan 12 cm dikali 0,866 dibagi 0,966. A kira-kira sama dengan 12 cm dikali 0,897. A kira-kira sama dengan 10,764 cm. Dengan demikian, panjang A atau BC kira-kira sama dengan 10,764 cm. Adapun panjang B atau CA dalam segitiga sembarang ABC dapat ditentukan menggunakan aturan sinus sebagai berikut. B dibagi sinus 45 derajat sama dengan 12 cm dibagi sinus 75 derajat. B sama dengan 12 cm dikali sinus 45 derajat dibagi sinus 75 derajat. Nilai dari sinus 45 derajat adalah setengah akar 2 atau dalam bentuk desimalnya kira-kira sama dengan 0,707. Dan sinus 75 derajat kira-kira sama dengan 0,966. Karena kedua nilai sinus tersebut berada dalam bentuk desimalnya yang merupakan nilai taksiran atau perkiraan, kita dapat menggunakan tanda kira-kira sama dengan. Dengan demikian, panjang sisi B adalah sebagai berikut. B kira-kira sama dengan 12 cm dikali 0,707 dibagi 0,966. B kira-kira sama dengan 8,784 cm. Dengan demikian, panjang B atau CA kira-kira sama dengan 8,784 cm. Untuk lebih memahami aturan sinus dalam segitiga, perhatikan dua contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Segitiga sembarang ABC memiliki panjang BC sebesar 12 cm. Besar sudut di ABC sebesar 105 derajat, dan besar sudut di BCA sebesar 45 derajat. Tentukan panjang CA. Untuk menentukan panjang CA,
Kita bisa menggambarkan segitiga sembarang ABC dengan besar sudut di BCA dilambangkan sebagai gamma, dan besar sudut di ABC dilambangkan sebagai beta. Dengan demikian, diperoleh gambar segitiga ABC menjadi seperti berikut. Karena total besar sudut dalam segitiga sembarang ABC adalah 180 derajat, maka besar sudut di CAB atau dilambangkan sebagai alfa dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. 180 derajat sama dengan alfa ditambah beta ditambah gamma. Alfa sama dengan 180 derajat dikurangi beta dikurangi gamma. Alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 105 derajat dikurangi 45 derajat. Alfa sama dengan 30 derajat. Sekarang, ketiga besar sudut dalam segitiga sembarang ABC telah diketahui. Dengan demikian, panjang CA dalam segitiga sembarang ABC dapat ditentukan menggunakan aturan sinus sebagai berikut. Panjang BC dibagi sinus alfa sama dengan panjang CA dibagi sinus beta sama dengan panjang AB dibagi sinus gamma. Karena panjang BC, besarnya sudut alfa dan besarnya sudut beta telah diketahui, kita dapat menentukan panjang CA dengan memanfaatkan aturan sinus sebagai berikut. Panjang BC dibagi sinus alfa sama dengan panjang CA dibagi sinus beta. 12 cm dibagi sinus 30 derajat sama dengan panjang CA dibagi sinus 105 derajat. Panjang CA sama dengan 12 cm dikali sinus 105 derajat dibagi sinus 30 derajat. Nilai sinus 30 derajat adalah setengah, atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,5. Sementara itu, sudut sebesar 105 derajat adalah sudut yang berada dalam kuadran 2. Sehingga nilai sinusnya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Sinus 105 derajat sama dengan sinus 180 derajat dikurangi sinus 105 derajat. Sinus 105 derajat sama dengan sinus 75 derajat. Nilai dari sinus 75 derajat kira-kira sama dengan 0,966. Dengan demikian, panjang CA adalah sebagai berikut. Panjang CA kira-kira sama dengan 12 cm dikali 0,966 dibagi 0,5. Panjang CA kira-kira sama dengan 12 cm dikali 1,932. Panjang CA kira-kira sama dengan 23,184 cm. Dengan demikian, panjang CA dalam segitiga sembarang ABC kira-kira sama dengan 23,184 cm. Contoh soal kedua, sebuah segitiga sembarang ABC memiliki panjang AB sebesar 9 cm, panjang BC sebesar 12 cm, dan besar sudut di titik A sebesar 60 derajat. Tentukan besar sudut di titik B dalam satuan derajat. Untuk menentukan besar sudut di titik B, kita perlu menggambarkan segitiga sembarang ABC terlebih dahulu dengan besar sudut di titik A dilambangkan sebagai alfa. Besar sudut di titik B dilambangkan sebagai beta, dan besar sudut di titik C dilambangkan sebagai gamma. Dengan demikian, gambar segitiga sembarang ABC adalah sebagai berikut. Untuk menentukan besar sudut di titik B atau dilambangkan sebagai beta, kita dapat menggunakan aturan sinus sebagai berikut. Panjang BC dibagi sinus alfa sama dengan panjang CA dibagi sinus beta sama dengan panjang AB dibagi sinus gamma. Substitusikan panjang BC dengan 12 cm, panjang AB dengan 9 cm, dan besar sudut alfa dengan 60 derajat. Sehingga aturan sinusnya berubah menjadi seperti berikut. 12 cm dibagi sinus 60 derajat
sama dengan panjang CA dibagi sinus beta sama dengan 9 cm dibagi sinus gamma. Untuk mengetahui besarnya sudut di titik B atau beta, kita harus menentukan besar sudut gamma terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. 12 cm dibagi sinus 60 derajat sama dengan 9 cm dibagi sinus gamma. Sinus gamma sama dengan 9 cm dibagi 12 cm dikali sinus 60 derajat. Sinus gamma sama dengan 3/4 dikali setengah akar 3. Sinus gamma sama dengan 3/8 akar 3. Sinus gamma kira-kira sama dengan 0,6649. Dengan menggunakan arkesin dari hasil sinus gamma, kita akan mendapatkan besarnya sudut gamma. Arkesin adalah fungsi invers dari sinus sehingga dapat dinotasikan sebagai invers sinus. Adapun penentuan arkesin atau invers sinus tidak akan dibahas dalam fungsi trigonometri untuk tingkat SMA, sehingga kita dapat menentukan arkesin cukup dengan menggunakan kalkulator. Adapun nilai arkesin 0,649, kira-kira sama dengan 40,466 derajat. Karena total besar sudut dalam segitiga sembarang ABC adalah 180 derajat, dan besar sudut alfa dan gamma telah diketahui, besarnya sudut beta dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. 180 derajat sama dengan alfa ditambah beta ditambah gamma. Beta sama dengan 180 derajat dikurangi alfa dikurangi gamma. Beta sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 40,466 derajat. Beta sama dengan 79,534 derajat. Dengan demikian, besar sudut di titik B atau beta dalam segitiga sembarang ABC adalah 79,534 derajat. Panjang sisi dan besar sudut dari suatu segitiga dapat ditentukan menggunakan aturan sinus sebagai berikut.